Ya ini kita akan menjalani satu sesi diskusi setelah sekian lama tidak melaksanakan diskusi. Ya ini soal rent yang akan dibahas oleh Kang Gepeng melalui perspektif Marxis, para Marxis gitu. Jadi gimana sih alurnya? Pokoknya utarakan dulu kan materinya, terus habis itu baru mungkin pertanyaan. Gitu aja sih, sesimpel itu. Saya serahkan kepada Kang Gepeng. Oke, thank you, Kate. Sip, bah, nuhun. Ya kita mau ini diskusi lah, bertukar pikiran tentang rent atau rente. Kadang-kadang dalam bahasa Indonesia disebut juga sewa gitu, walaupun kurang terlalu tepat. Nah, kenapa harus digarisbawahi dalam perspektif Marxis? Karena pada umumnya kalau kita berbicara tentang rente, itu yang segera masuk di kepala kita itu adalah konsepsi-konsepsi, rumus-rumus atau penjelasan-penjelasan rente dari perspektif ekonomi klasik, neoklasik atau bahkan liberal. Gitu. Nah, Marx punya cara pandang sendiri mengenai hal ini, dan itu yang mau kita diskusiin. Gitu. Kedua, topik rente ini sebetulnya agak jarang dibahas, khususnya belakangan ini ya di Indonesia. Dalam penglihatan saya nggak tahu kalau ada forum-forum kecil gitu ya, dari perspektif Marx ini. Dan mungkin buat anak-anak muda yang lagi demen-demennya belajar Marxisme, ini juga agak jauh karena ini terlalu ekonomis gitu. Nggak kelihatan semangat revolusinya lah begitu ya, tetapi dia sebetulnya adalah satu yang penting, satu konsep yang penting kalau kita mau memahami cara pandang ekonomi dari kacamata Marxis. Jadi sebelum kita pergi terlalu jauh ke dalam beberapa topik ini, walaupun tadi kita bilang nunggu selesai baru kita diskusi, seperti biasa saya kalau udah offline begini lebih seneng interaktif gitu. Jadi kalau di tengah jalan ada yang ingin komen, ingin nanya, ingin macam-macam, ya silakan aja seperti biasa gitu. Potong pembicaraan saya dengan cara minta izin tentunya ke Vita melalui angkat tangan gitu. Baik, kita lanjut ya. Jadi kalau kita ngomong rent atau rente itu ada beberapa hal yang harus kita ingat dulu gitu. Yang pertama yang harus kita ingat dan mau saya ingatkan, walaupun ini bahasanya dari perspektif Marxis atau berasal dari pemikiran Marx atau Karl Marx, sebetulnya Marx juga melihat fenomena rente itu ada kesejajarannya dengan cara pandang para ekonom klasik, neoklasik atau bahkan liberal. Ya, ada kesejajaran. Dalam arti mereka mengembangkan satu analisis mengenai fenomena rente ini dalam konteks membahas akumulasi kapital. Gitu. Nah, perbedaan-perbedaannya adalah pada apa yang ditekankan oleh masing-masing perspektif teori ini. Gitu. Ya. Marx sendiri waktu dia mulai menulis tentang rente, ya, dia singgung sedikit di dalam bukunya Ekonomi dan Manuskrip Ekonomi dan Filsafat, atau Economic and Philosophical Manuscript 1844 itu dia sebetulnya sedang membahas pemikiran-pemikiran ekonomi politik dalam tanda kutip mainstream atau pandangan-pandangan ekonomi politik khususnya dari pemikir-pemikir ekonomi klasik. Jadi yang paling banyak disinggung oleh Marx di dalam manuskrip ini itu adalah konsepsi-konsepsi rente dari Adam Smith, ya, yang menulis
bab-babnya secara jelas, ada satu atau dua bab gitu secara khusus di dalam bukunya, in inquiry into the nature and causes of wealth of nation, atau disingkat biasanya the wealth of nation, begitu. Dua bab kalau saya nggak salah. Ya. Sementara di buku yang lain, Marx dalam tulisan yang lain, di dalam Kapital, di dalam teori tentang surplus value misalnya, dia juga menyitir atau merujuk banyak sekali pikiran-pikiran dari David Ricardo, yang Ricardo juga punya satu bab secara khusus di dalam bukunya The Principles of Political Economy and Taxation, itu menulis tentang rente. Ya. Oke, jadi tadi saya udah bilang, baik ekonom klasik, neoklasik, atau liberal, juga Marx sama-sama membicarakan rente dalam konteks akumulasi kapital. Jadi ini sebetulnya mereka sedang membahas bagaimana akumulasi kapital itu berproses, berlangsung, terjadi, gitu ya. Yang secara spesifik akumulasi kapital yang berkaitan dengan penggunaan tanah. Jadi emang konsep ini bermula dari soal penggunaan tanah di dalam proses akumulasi kapital. Ya, penggunaan dalam arti di situ ada penguasaan pemilikan, kemudian implikasinya. Ya. Tetapi ekonom klasik atau neoklasik, dia membahasnya lebih jauh ya nanti tentang rente ini dalam konteks atau dalam upaya menjelaskan keharusan, pakai tanda kutip begitu, atau hambatan-hambatan dari rente ini di dalam pertumbuhan ekonomi. Ekonom liberal atau bahkan yang terkini yang neoliberal itu lebih jauh lagi. Rente udah langsung ditempatkan sebagai hambatan di dalam proses investasi yang akan mendorong pada pertumbuhan ekonomi. Nah, sementara Marx dia lebih membahasnya rente lebih dibahas oleh Marx itu dalam konteks relasi sosial produksi dan sejarah yang membentuknya. Jadi dia tidak hanya sekedar mengutak-atik bagaimana rente ya bekerja atau berfungsi di dalam proses akumulasi, tetapi yang paling penting buat dia itu melihat proses historis terbentuknya rente itu sebagai satu sistem yang sangat berpengaruh di dalam proses akumulasi kapital, gitu. Nah, itu perbedaan yang sangat signifikan dari pemikiran-pemikiran ekonomi klasik juga neoklasik begitu mengenai rente, walaupun tadi saya bilang ada kesejajaran di antara mereka ya. Jadi para ekonom politik ya pada awal-awal begitu, pada masa-masa awal sekitar abad 16, 17 sampai awal abad 18 sebelum Adam Smith dan Ricardo menulis bukunya yang monumental itu, udah ada beberapa ekonom politik pada masa-masa akhir feodalisme di Eropa yang udah menulis sebetulnya tentang rente. Tapi pada umumnya mereka mengatakan ya rente bentuk yang normal aja, gitu loh, dari sesuatu yang disebut dengan surplus value, ya, atau nilai surplus. Ya. Meskipun ada satu dua penulis yang mengatakan ya itu normal tetapi brutal dan vulgar gitu. Brutal dan vulgar, jadi satu sistem yang brutal dan vulgar walaupun normal dan pengertian itu bekerja secara umum karena mayoritas penduduk itu kan bekerja di sektor pertanian ya pada waktu itu. Jadi dia dalam tanda kutip seperti suatu yang normal, tetapi itu vulgar kata mereka ya. Di mana letak kevulgarannya? Karena sistem rente ini itu menempatkan pemilik tanah itu menjadi pihak yang mengambil kelebihan kerja. Jadi labor ya, kerja dalam memproduksi sesuatu itu kelebihannya diambil oleh pemilik tanah. Gitu. Kenapa bisa diambil begitu? Karena ada monopoli penguasaan tanah atau kepemilikan. Gitu, yang berbentuk landed property gitu. Jadi tanah atau lahan ketika dia berubah menjadi landed property, menjadi property, itu di situ ada monopoli dan kemudian pemilik tanah punya hak
untuk mengklaim gitu ya, mengklaim surplus dari hasil produksi atau dari kerja yang dilakukan oleh orang lain yang menggunakan tanah itu. Nah, itu brutal sebetulnya menurut para ekonom politik awal-awal di abad ke-17 atau awal 18 ini gitu. Tetapi menurut Marx, kalau kita baca di buku Kapitalnya yang jilid 3, itu nggak ada satupun ekonom itu yang berusaha menjelaskan gitu loh. Jadi kenormalan yang vulgar ini asal usulnya dari mana dan mengapa dia terbentuk begitu loh. Mengapa dia terbentuk sampai ada terbentuk satu sistem yang begitu vulgar gitu loh, yang mengambil surplus dari kegiatan produksi hanya karena kegiatan produksi itu dilakukan di atas tanah yang diklaim dimiliki oleh seseorang atau oleh satu badan tertentu begitu. Nah, itu yang kemudian menarik perhatian Marx untuk melacak lebih jauh gitu ya, sejarah sampai pembentukan apa yang disebut dengan rente tadi. Oke, itu kurang lebih ininya ya, reminder di kepala kita supaya kita nggak, ekspektasinya juga nggak terlalu berlebihan, tetapi juga kemudian kita bisa melihat perbedaan-perbedaan dengan jelas antara pemikiran Marx atau perspektif Marxis dengan pemikiran-pemikiran ekonomi politik dari aliran klasik atau neoklasik atau bahkan yang terbaru dari ekonomi liberal. Oke, kita karena udah disinggung-singgung oleh Marx juga ya, kita coba lihat sedikit lah apa yang Adam Smith dan David Ricardo maksud dengan rente itu ya. Jadi saya kutip langsung dari bukunya gitu. Adam Smith bilang rente itu bisa kita maknai itu sebagai harga ya, price yang dibayar karena menggunakan lahan, karena penggunaan lahan. Jadi ketika ada seseorang menggunakan lahan, maka dia harus membayar. Gitu. Ya. Nah, itu rente. Yang nilainya dibilang Smith itu nilai tertinggi yang sanggup dibayar oleh si pengguna tanah. Jadi rente bukan ditentukan oleh si pemilik tanah berapa-berapanya, tapi dilihat dari dinamika produksi pada suatu waktu gitu. Bisa jadi berbeda-beda dalam periode-periode, kalau ada lagi musim paceklik atau lagi musim banyak hama dan sebagainya, kan produksi turun gitu, maka rente juga akan ikut turun, tetapi dia yang tertinggi yang bisa diberikan gitu. Jadi kalau petani itu bisa menentukan kira-kira dia bayar, sebutlah misalnya 100 karung gabah dari 200 gabah yang diproduksi oleh dia, maka itulah yang dalam tanda kutip harus dia bayar gitu loh. Memang logikanya seperti itu, tetapi ketika sistem ini bekerja, karena di situ ada kuasa yang bekerja di atas tanah, dia prakteknya jadi seperti terbalik kemudian gitu loh. Jadi seperti kebiasaan bayar 100, lalu kalau nggak bayar 100 jadi dianggap tidak memenuhi apa yang seharusnya, kecuali dalam situasi paceklik. Bahkan dalam situasi paceklik biasanya kalau di masyarakat feodal, pemilik tanah bisa terus memaksa untuk pungutan-pungutan atau rente yang bahkan di luar kemampuan dari si pembayar rente. Nah, Smith bilang ya model pungutan atau harga yang harus dibayarkan semacam begitu itu sesuatu yang natural aja gitu ya, sesuatu yang memang natural dalam pengertian dia menjadi faktor yang diperlukan untuk gitu menjadi komponen di dalam proses akumulasi. Harus ada bahkan gitu, harus ada ya. Oke, karena itu kemudian rente yang semacam itu oleh Smith dia disebut sebagai tadi ya natural rent. Tetapi
ada juga jenis rente yang lain yang diambil oleh pemilik tanah, bukan karena penggunaan tanah, tetapi ketika tanahnya, ya, tanahnya atau lingkungan sekitar tanahnya yang berdekatan dengan tanah berdempetan, misalnya seseorang punya tanah di pinggir danau, lalu danau itu banyak ikannya, gitu. Nah, orang yang akan mengambil ikan di situ, gitu, terutama di daerah air-air sekitaran tanah itu, dia bisa dipungut rente itu sama si pemilik tanah, gitu, ya, karena wilayah airnya itu berdekatan, walaupun dia bukan pemilik langsung dari perairan itu, gitu ya. Tetapi yang dihitung dari komoditas yang dihasilkan dari atas area itu atau tanah atau area sekitarnya itu sebagaimana terjual di pasar. Jadi dihitung dari harga yang diterima oleh si pengambil manfaat atau pengguna tanah ketika dia barangnya dijual ke pasar. Nah, itu juga sangat berbeda-beda dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu waktu ke waktu yang lain, gitu loh. Karena apa? Karena ada banyak juga kenyataan barang-barang atau komoditas yang dihasilkan dari wilayah itu nggak dipungut rente apa-apa, karena dia nggak ada harganya di pasar, gitu. Batu-batu di situ nggak dijadiin rente, kecuali batu-batunya diangkut lalu dijual ke pasar, ya. Atau ngambil ikan gitu, tetapi ikannya dikonsumsi sendiri, nggak dijual ke pasar. Jadi tidak ada harga yang diterima, gitu. Maka di situ rente nggak bekerja. Jadi menurut Smith ada dua jenis rente itu. Tetapi prinsipnya yang paling penting adalah harga atau nilai rente itu pada dasarnya tidak ditentukan oleh si pemilik tanah, tetapi ditentukan berdasarkan kesanggupan orang yang menggunakan tanah itu. Dan dia akan turut menentukan bagaimana nilai suatu komoditas, harga suatu komoditas di pasar, atau besarannya ditentukan oleh harga komoditas itu. Jadi seperti tadi udah berulang saya katakan, menurut Smith, rente itu adalah faktor penting pembentuk harga. Jadi harga itu menurut Smith itu ditentukan oleh rente, oleh upah, dan oleh profit. Jadi komposisi tiga hal itu, profit, upah, dan rente. Itu yang membentuk harga dari satu komoditas. Nah, bagaimana harga ini berfluktuasi tergantung pada fluktuasi dan dinamika tiga faktor ini aja. Nah, utak-atik di situ nanti Smith mengatakan itulah yang bisa mendorong kemakmuran satu masyarakat. Makanya bukunya kan The Inquiry into the Nature and Causes the Wealth of Nation. Gitu. Jadi dia utak-atik di tiga faktor ini. Utak-atik di tiga faktor. Sementara David Ricardo bilang rente itu adalah harga yang harus dibayar, ya, kepada tuan tanah akibat tanahnya digunakan dengan tentu saja bukan dengan cara-cara yang merusak. Buat Ricardo intinya satu penguasaan atas tanah secara otomatis melahirkan rente. Dan udah yang namanya rente cuma ada itu. Enggak seperti Smith, dia ada dua. Satu penggunaan tanah dan kedua ketika komoditas yang dihasilkan dari tanah itu dijual ke pasar. Buat Ricardo enggak. Ya rente itu ya karena ada orang memiliki tanah. Dan dia secara otomatis harus mendapat bagiannya dari kegiatan produksi di situ.
Jadi dengan kata lain, rente juga adalah semacam atau sebentuk properti dari tanah itu sendiri. Ya. Jadi yang memiliki tanah lah yang harus memperoleh rente. Kalau yang nggak punya tanah, nggak punya ini hak untuk menerima rente. Yang kedua, dia sangat bergantung pada kondisi tanahnya. Jadi besar kecilnya itu tergantung pada kondisi tanahnya. Tanah yang subur tentu sewanya atau rentenya lebih besar dibanding tanah yang nggak subur. Ya. Ricardo mengembangkan konsep yang disebut sebagai differential rent. Satu konsep yang juga nanti dipakai oleh Marx ketika dia menjelaskan bagaimana rente di dalam sektor pertanian. Jadi Ricardo hanya membatasi rente pada penggunaan tanah yang berbeda-beda kualitas. Bisa jadi rente terhadap satu tanah itu mendekati zero ketika tanah itu sangat buruk kondisinya. Tapi ketika tanah itu subur makin baik, rentenya makin besar. Secara logik sih kayaknya begitu kan? Secara logik umum gitu. Ya. Itu karena kita kepalanya udah dicekokin sama pikiran ekonomi klasik. Klasik sama ini. Oke, ini menurut dua orang itu. Menurut Marx bagaimana ntar? Tentu ada bagiannya sendiri, kita akan panjang lebar di situ. Jadi secara umum kita bisa bilang rente itu muncul dalam satu kegiatan produksi atau kerja yang berkaitan dengan tanah karena ada penguasaan tanah. Atau rente itu juga bisa dikatakan sebagai satu unsur atau komponen dari nilai barang yang dihasilkan dari tanah tersebut. Dia menjadi komponen dari penentu nilai barang. Kalau nanti masuk ke pasar menjadi harga. Komponen dari harga. Ya. Lalu sebetulnya kita bisa bilang juga rente adalah profit, gitu loh. Ya. Jadi dia surplus, nanti dia kalau berubah menjadi harga itu kan berbentuk keuntungan. Profit yang diserahkan kepada pemilik tanah. Walaupun pemilik tanah nggak ngapa-ngapain. Dia hanya karena miliki tanah aja, maka dia dapat bagian keuntungan. Atau bisa juga disebut sebagai modal yang diinvestasi kepada tanah dan diserahkan kepada pemilik tanah. Nah, di dalam hampir sebagian besar tulisan-tulisan dia, Marx itu nggak sekedar menyebut rent, tapi dia menambahi dengan ground rent. Karena Marx ingin memberi penekanan betul bahwa rent ini ya, berkaitan dengan kegiatan produksi, akumulasi kapital yang berkaitan dengan penguasaan tanah atau pemilikan tanah. Dengan kata lain, sebetulnya dia nggak terlalu peduli dengan berbagai macam fenomena-fenomena yang mungkin sejenis dengan rente ini yang bekerja di luar kegiatan operasi kapital yang tidak berkaitan dengan tanah. Nah, kenapa begitu? Tentu ada penjelasannya. Ntar kita sampai pada slide-nya itu. Nah, secara umum rente atau yang sering disebut oleh Marx sebagai ground rent itu berkaitan dengan tingkat kesuburan dan lokasi. Jadi lokasi juga menentukan. Nah, nanti dalam perkembangan di kemudian hari, khususnya berkait dengan tanah-tanah perkotaan, persoalan lokasi ini menjadi sangat vital gitu ya untuk penetapan rente. Tingkat kesuburan ya, jadi tanah-tanah dengan tingkat kesuburan berbeda akan memiliki komponen rente yang berbeda besarannya. Lokasi yang berbeda, yang dekat dengan jalan, dekat dengan stasiun, dekat dengan infrastruktur dan sebagainya, itu biasanya juga rentenya lebih besar.
Nah, sekarang kita mulai agak lebih spesifik. Jadi menurut Marx, rente itu adalah bagian dari surplus value, ya, nilai surplus dari suatu produk yang terkait dengan penguasaan tanah. Jadi di dalam surplus value dari satu produk yang berkaitan dengan kegiatan produksi di atas tanah, itu ada sesuatu unsur yang disebut dengan rente, yang tentu ada nilainya. Nah, kalau sesuatu produk dihasilkan dari tanah dan di situ nggak ada rente, maka sebetulnya barangnya itu sama dengan harga produksi yang diperlukan untuk menghasilkan barang itu. Gitu. Jadi misalnya gini, kalian mau garap tanah 1 hektar, gitu ya. Lalu perlu tenaga 1 jam, perlu pupuk 1 kilo. Tenaga 1 jam, kalau dikonversi ke uang, misalnya 1.000 perak, pupuk 1.000 perak, gitu ya. Maka 2.000 kan produk yang dihasilkan itu nilainya. Nah, kalau di situ nggak ada komponen rente, ya 2.000 nilai komoditas itu, nilai produk itu, kudunya, gitu. Tetapi ketika nilai itu menjadi, ya, harganya menjadi 3.000, 2.500, nah 500 itu sebetulnya adalah surplus value, yang dalam hal ini di situ ada komponen rente. Di dalam surplus value tidak hanya komponen rente, nanti kita lihat ada komponen-komponen yang lain, yang lebih rumit, lebih kompleks. Tetapi secara keseluruhan, karena ini berkaitan dengan tanah, surplus value itu hampir secara umum itu adalah bagian dari atau menjadi rente itu sendiri. Jadi menurut Marx, harga satu produk itu pada dasarnya adalah biaya produksi. Atau biaya produksi itu kalau mau diturunkan lagi, dia adalah harga barang mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang yang diolah tadi, plus biaya tenaga kerja. That's all gitu. Tetapi, nah, di sini makanya kenapa kemudian ada rente masuk. Tetapi harga barang mentah itu sendiri itu adalah total biaya tenaga kerja untuk menghasilkan barang mentah itu ditambah rente tanah tadi, ground rent. Jadi misalnya gini, CPO ini kan barang mentah, ya, hasil olahan dari TBS. Ya. Harga untuk memproduksi CPO bisa dihitung. Simpelnya, begitu dia belum masuk ke pasar, ya, belum ada komposisi penentuan harga, itu adalah berapa upah buruh, berapa investasi mesin, ya, dan berapa uang yang diperlukan untuk beli TBS, gitu kan? Udah aja, digiling, keluar CPO. Jadi harga CPO itu sebetulnya sebanding dengan harga 3 ini. Tetapi di dalamnya, ya, surplus terbesar itu datang sebetulnya dari harga TBS. Karena harga TBS itu, dia adalah tenaga kerja petani yang menghasilkan TBS per kilo, dan rente yang petani harus bayar atas tanah yang dia gunakan. Jadi tanpa harus melihat dulu sampai pada harga pasar CPO itu, di situ udah ada surplus value sebetulnya dalam bentuk rente dari TBS yang menjadi bahan mentah untuk CPO. Gitu. Hartosnya. Ya. Tanah ini berangkatnya dari mana? Hah? Munculnya dari mana? Munculnya dari mana? Munculnya ada sejarahnya. Nanti ada penjelasannya. Tetapi kalau berapa itu arbiter. Kan tadi udah dibilang, ya. Pada umumnya itu ditentukan oleh seberapa besar atau semaksimal mungkin yang bisa diberikan oleh
pengguna tanah. Gitu. Dan karena itu dia bervariasi. Tetapi nanti semakin berkembang sistem, akan ada satu jenis sistem yang mengestabliskan itu. Dalam bentuk apa? Tax. Pajak. Jadi pajak tanah itu sebetulnya adalah ground rent yang diformalisasi ke dalam sistem pungutan yang dilakukan oleh negara. Gitu. Nah, ground rent ini atau kemudian land tax itu kan berkembangnya pada bangsa feodal di Eropa atau pada masyarakat feodal, di mana klaim atas tanah itu adalah milik negara. Karena itu orang harus bayar pajak. Ntar ada penjelasan juga yang lebih detail. Nah, kalau udah sampai begitu, maka penentuan nilainya dilakukan oleh si pemungut, si pengambil, si penerima rente itu. Dalam hal ini adalah penerima pajak negara. Nah, kalau udah berubah menjadi tax, ya. Jadi kalau pakai perspektif bahkan neoklasik atau klasik, PBB itu adalah transformasi dari rente tanah. PBB, pajak bumi dan bangunan yang kita bayar gitu. Coba kita mesti periksa di negara-negara yang modern, yang kapitalisme udah maju, apakah ada yang disebut dengan land tax. Nah, bagi Marx sama seperti halnya juga Adam Smith, ya, profit, wage, upah, dan rente. Kalau buat Marx itu dia istilahkan dengan Trinity formula. Formula Trisula di dalam satu proses yang disebut dengan proses social production, proses sosial produksi. Kan kita tahu produksi buat Marx itu adalah proses sosial. Kerja juga adalah proses sosial. Jadi kita bisa lihat kesejajaran antara pemikiran dia dengan Adam Smith, ya, karena emang rujukan dia, Adam Smith hidup lebih duluan, bukunya The Wealth of Nations terbit lebih dulu daripada Marx. Ricardo juga bukunya terbit lebih dulu daripada tulisan-tulisan Marx. Jadi dia merujuk situ, dan dia merujuk situ sebetulnya sedang mempelajari bagaimana sistem ini bekerja di dalam proses akumulasi kapital pada masyarakat kapitalis atau di dalam proses transisi dari masyarakat atau corak produksi prakapitalis ke kapitalisme. Nah, lebih jelas lagi, Marx dia hanya menganalisis atau melihat adanya dua jenis rente. Yang pertama disebut dengan differential rent, seperti halnya Ricardo maksudkan, dan yang kedua dinamakan absolute rent. Differential rent itu berarti yang Ricardo terkait dengan sumber tanah dan lokasi. Ya, tetapi nanti Marx membaginya lagi lebih kompleks, karena di situ dia memasukkan juga rente sebagaimana Adam Smith sebut sebagai rente karena harga barang di pasar. Tapi dia sebut itu sebagai differential rent. Oke. Nah, sebelum kita lebih jauh ke jenis-jenis itu, kita perlu menyegarkan sedikit ingatan kita mengenai apa yang Marx sebut sebagai kapitalisme dan hukum besi pertumbuhan kapital itu, di mana di situ kita bisa melihat satu proses yang disebut dengan komodifikasi dan akumulasi.
Ini udah berulang-ulang kita diskusiin, tapi saya kira penting karena nanti semua pasti ngerujuk kepada proses itu, semua penjelasan dia. Jadi kita ngelihat kapitalisme itu lebih sebagai hubungan sosial. Dia bukan satu sistem ekonomi, bukan satu bentuk barang yang sering disebut dengan kapital atau modal itu. Tetapi ini ada sebetulnya relasi sosial. Relasi sosial antara kaum pekerja, workers, sama pemilik modal, si kapitalis. Relasi kerja dalam rangka apa? Sebetulnya dalam rangka menghasilkan nilai lebih, surplus value yang terakumulasi. Jadi lebih baik dan sejalan dengan apa yang Marx katakan, kita melihat kapitalisme seperti itu. Dia bukan satu sistem ekonomi. Ya. Relasi ini dia akan mengembangkan satu corak produksi sendiri, satu bentuk masyarakat sendiri yang disebut dengan masyarakat kapitalis itu. Tetapi corak produksi itu tidak serta-merta kita katakan itu sebagai satu sistem kapitalis atau kapitalisme. Karena di situ ada unsur relasi sosial antara kelas pekerja dengan pemilik modal, maka kita sebutnya sebagai corak produksi kapitalis. Ya, ini untuk mengingatkan kita. Nah, satu lagi yang perlu kita ingat itu adalah soal transisi ke kapitalisme. Dan ini menjawab tadi, kenapa Marx begitu fokus membahas rente dalam konteks penggunaan tanah dan bahkan dalam analisis dia, di dalam semua tulisannya, di dalam bukunya Kapital dan yang lain-lain, hanya dalam konteks pertanian. Ya. Dia tidak menyinggung sama sekali misalnya rente tanah di masyarakat di urban atau di sektor-sektor yang lain. Ya. Karena apa? Karena memang ingat, dia begitu peduli atau concern dengan transisi masyarakat dari prakapitalis ke kapitalisme. Yang itu ya hanya terjadi kalau sektor pertanian bisa menyediakan surplus yang cukup untuk akumulasi lebih lanjut. Baik di sektor pertanian itu sendiri, juga di sektor ekonomi yang lain. Gitu. Karena itu dia begitu concern. Karena surplus itu kan dihasilkan dari tadi. Kalau ya, dari wage, rente, dan profit. Gitu. Nah, jadi transisi ke kapitalisme atau transition to capitalism itu didasari oleh kemampuan sektor pertanian menghasilkan akumulasi surplus. Jadi kalau sektor pertanian tidak mampu menghasilkan akumulasi yang cukup gitu untuk akumulasi lebih lanjut lagi di sektor lain khususnya, maka transisi itu nggak terjadi. Terus saja kegiatan ekonomi dan corak produksi masyarakat itu sangat mayoritas ya, dilakukan kegiatan produksinya di sektor pertanian. Sektor pertanian yang prakapitalis, yang bukan industri juga. Oke. Jadi transisi agraria dalam hal ini itu disebut dengan transisi agraria. Ya. Dari pertanian prakapitalis ke pertanian kapitalis menjadi kunci dari transisi ke kapitalisme. Atau bahkan secara singkat bisa kita bilang transisi agraria itu adalah transisi ke kapitalisme itu sendiri. Gitu. Ya. Lalu di mana posisi monopoli? Monopoli apa? Yang monopoli tentang lapangan, duit, Oke. lain-lain. Bentar ya. Bentar. Ada slide-nya habis ini. Oh, okay. Mudah-mudahan
tereksplor. Kalau nggak diingetin lagi. Ini penting untuk kembali mengingat lagi tadi, kenapa Marx itu hanya fokus dan konsentrasi ke rente tanah di sektor pertanian. Karena dia kan lagi paling getol nih, ya, paling getol melihat perubahan masyarakat dari masyarakat prakapitalis ke kapitalis, atau lebih detail lagi, bagaimana transisi terjadi yang mengakibatkan munculnya kapitalisme, gitu. Dan kemudian dia mempelajari bagaimana akumulasi di dalam sistem atau di dalam corak produksi kapitalisme itu sendiri. Yang tentu itu bukan satu patahan-patahan, ada proses historisnya. Oke, itu satu yang mesti kita tancepin dulu di kepala nih, kalau ini, untuk segera mengeluarkan pikiran-pikiran lain tentang rente yang berkembang di dalam pemikiran-pemikiran ekonomi klasik atau neoklasik atau bahkan yang liberal. Kedua, saya mau mengingatkan sedikit lagi, mengulang sedikit mengenai sirkuit kapital. Ini jelas punya hubungannya dengan rente tadi. Pasti kalian udah inilah hafal lah gitu ya. Jadi kapital dengan C besar itu jangan dimaknai sebagai modal, tetapi dia adalah relasi sosial. Tapi wujudnya bisa dalam bentuk barang mentah yang digunakan untuk kegiatan produksi lebih lanjut. Kayak tadi TBS, ya. Itu modal atau kapital yang berwujud untuk memproduksi CPO. Wujud yang lain itu adalah instrumen-instrumen kerja. Di dalam hal ini adalah tenaga kerja yang terutama. Wujudnya yang lain adalah alat-alat produksi. Beragam alat produksi untuk menghasilkan barang baru, gitu, atau menghasilkan suatu komoditas. Dan seterusnya. Nanti kalau produksinya berlanjut lagi, ada instrumen baru lagi, ada bahan baku baru lagi, hasil dari modal atau kapital, ya, perwujudan kapital sebelumnya. Jadi itu yang sering kita sebut sebagai, kalau pakai teori ekonomi biasa, itu faktor-faktor produksi, modal, ya. Buat Marx ini hanya perwujudan dari relasi. Kenapa perwujudan relasi? Karena nanti relasi sosial lah yang membentuknya itu. Bukan apa-apa, gitu. Nah, ini penjelasannya. Jadi semua komponen dari kapital tadi dengan C kecil itu sebetulnya dihasilkan dari satu proses yang namanya kerja, atau dihasilkan dari labor istilahnya. Kerja yang terakumulasi itulah yang menghasilkan komponen-komponen modal tadi. TBS nggak akan jadi TBS kalau nggak ada kerja di situ, nggak ada labor di situ. Ya dia bisa alamiah tumbuh, tetapi kan mau metiknya juga perlu ada kerja. Dia nggak akan jadi raw material kalau nggak dipetik, apalagi kalau nggak ditanam, kalau nggak dipanen, kalau nggak diangkut ke pabrik. Mesin giling, CPO itu, yaitu hasil kerja untuk memproduksi mesin. Jadi semua komponen yang disebut di atas itu dia dihasilkan dari satu proses yang disebut dengan kerja yang terakumulasi. Kerja itu sendiri kan proses sosial. Proses sosial manusia mengolah alam dan berhubungan dengan orang lain dalam konteks pengolahan alam itu.
Oke, saya nggak mau mundur terlalu jauh lagi, nanti ke penjelasan yang sangat basic tentang struktur masyarakat kerja. Kita udah tahu lah, ini cuma sekedar untuk mengingatkan. Tapi untuk ngingetin aja udah lama ya. Nah, kerja yang terakumulasi atau accumulated labor dalam rangka menghasilkan suatu produk, itulah yang disebut sebagai kapital. Jadi kapital adalah relasi sosial produksi. Nah, dalam proses akumulasi kapital itu ada tahapan-tahapannya. Akumulasi kapital itu kan dihasilkan dalam satu sirkuit istilahnya. Dalam satu sirkuit, di mana di dalam sirkuit itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama, uang diubah menjadi komoditas. Kayak tadi, mau menghasilkan CPO. Kalau lu punya duit doang, nggak akan jadi itu CPO. Iya kan? Jadi, uang itu harus dikonversi menjadi komoditas. Apa? Ya beli TBS, beli tenaga kerja, beli mesin. Itu step pertama di dalam sirkuit ini. Jadi uang doang itu bukan modal. Lu punya uang segudang-gudang, kalau dia nggak diputer dalam sirkuit ini, nggak jadi modal namanya. Dia menjadi modal ketika dia diubah menjadi komoditas. Dikonversi, ditransform menjadi komoditas. Digolangkan. Lu naruh uang bertonton di bawah kasur, dah itu mah simpenan di bawah kasur aja. Tetapi beda kalau ditaruh di bank. Karena oleh bank, simpenan kita itu diubah menjadi komoditas. Oke. Satu sirkuit. Yang kedua, jadi sudah ada komoditas, kita ada komoditas barang material tadi, ada alat produksi, dan ada tenaga kerja. At least ada 2, tenaga kerja dan barang mentah. Dia masuk ke proses berikutnya, yang disebut dengan produksi. Ya kalau cuma ada tenaga kerja, ada barang mentah didiemin gitu tengah lapangan, nggak jadi CPO juga kan. Ada TBS, ada orang gitu. Nggak ada proses produksi, yang nggak jadi CPO juga dia gitu. Habis apa? Habis MBA operasional. Ya nggak aja busuk. TBS-nya busuk. Gitu. Tenaga kerjanya dapat upah cuma-cuma. Jadi masuk ke proses kerja. Nah, ketika proses kerja itu menghasilkan satu komoditas baru, misalnya contohnya tadi dari TBS, komoditasnya, plus tenaga kerja, diproses, diproduksi, digiling, dan sebagainya, keluar CPO. Itu komoditas baru. Yang berbentuk beda kan, sama TBS, berbentuk beda sama tenaga kerja. Ya kan? Begitu dia menjadi komoditas baru, namanya komoditas juga. Nah, dikasih tanda C aksen. Nanti si komoditas ini bisa dikonversi lagi menjadi uang. Dengan cara apa? Dijual ke pasar. Kalau lo nggak jual ke pasar atau kalau lo nggak jual ke pembeli, ya si CPO itu ya busuk juga. Gitu. Jadi supaya dia menjadi uang dan di situ ada nilai lebih, dia harus dikonversi lagi menjadi uang. Jadi dari uang kembali menjadi uang di dalam suatu proses, gitu. Yang di situ nanti terkandung surplus value. Nah inilah sirkuit kapital. Kalau digambarin, kira-kira seperti begitu dia. Jadi dari money berubah menjadi komoditas, komoditas ditambah dengan produksi, menghasilkan komoditas aksen, diubah lagi menjadi uang. Terus aja muter begini. Tapi muteran ini nggak statik. Karena nilai uang di sini sudah berbeda sama nilai uang di sini. Udah lebih besar. Karena di dalam keseluruhan proses ini, ada yang disebut dengan surplus value itu.
di mana salah satu komponennya adalah rent. Gitu. Oke. Nah, ketika uang di sini lebih besar, dia bisa ditanam lagi untuk mengulang sirkular ini, atau ditanam dijadiin komoditas yang lain dalam sirkular atau sirkuit yang lain. Nah, akumulasi itu beranak pinak, tidak hanya linear ini, tapi multi linear, bahkan juga multi stage, ya. Oke. Kalau dipakai dirumusin gitu, si komoditas ini yang merupakan konversi dari uang, itu kan pada dasarnya juga adalah labor power yang digunakan untuk memproduksi komoditas plus alat produksi. C, TBS. Ya, TBS itu sebagai komoditas kan dia dihasilkan juga dari tenaga kerja plus alat produksi. Ada petani-petaninya, ada buruhnya, ada alat dodosnya. Minimal gitu, alat dodos, ya kan? Gitu. Jadi si komoditas ini sendiri sebetulnya adalah labor power plus means of production. Jadi kalau pakai rumus yang tadi dari MC menjadi dipecah gitu, M dikonversi menjadi uang, dikonversi menjadi komoditas, itu sama dengan komoditas itu atau uang itu dia sama dengan labor power plus means of production juga. Kalau di breakdown lagi, ya. Nah di sini berarti labor power itu sendiri pada dasar komoditas. Tenaga kerja itu kan komoditas, ya, yang wujudnya adalah upah. Oke. Kita lanjut ya, sedikit lagi di rumusan ini. Jadi kalau kita breakdown rumus yang MCM ini, di mana komoditas itu ada labor power plus means of production, dan ada proses produksi menghasilkan komoditas aksen. Nah, dikali harga pasar, okay, menghasilkan uang aksen. Okay, menghasilkan uang aksen. Nah, di dalam proses ini, ya, dari mulai proses pengubahan komoditas terbreakdown menjadi labor power, karena di sini ada proses menghasilkan komoditas yang namanya tenaga kerja nih di sini nih, ya kan? Di sini ada proses produksi menghasilkan alat produksi, oke? Lalu proses produksi, dan di sini ada persoalan tadi market price yang fluktuatif dan sebagainya. Ini ada surplus value yang disebut dengan surplus value. Jadi semua mengandung surplus value. Kalau pakai rumus kurang lebih digambarinnya seringkali dengan delta M. Ya. Kalau diubah menjadi uangnya. Jadi nanti rumusnya itu jadi MCM seperti yang kita kenal. Money, commodity, money action. Money action itu adalah money asal plus surplus value. Surplus value ini. Terus lingkar-lingkar. Oke. Nah, slide yang berikutnya juga mengingatkan kita lagi. Karena ini menyangkut dengan diskusi-diskusi yang barusan juga ada nanti. Yang sering saya sebut-sebut atau dalam beberapa kali presentasi sebagai sendi-sendi kapitalisme dan hukum besi perkembangan kapitalisme itu. Ini buat nyegerin lagi aja. Ya. Jadi, ada beberapa hal yang penting ya menjadi sendi-sendi dari kapitalisme itu. Yang pertama itu adalah nilai yang berlaku, nilai tukar, bukan nilai guna. Yang kedua, hukum yang berlaku itu adalah tawar-menawar di pasar dan persaingan. Yang ketiga, tujuan yang hendak dicapai pada akhirnya adalah akumulasi kapital. Ya. Di mana di sini akumulasinya bisa diperoleh nanti salah satunya dari komponen profit tadi. Jadi dari komponen wage, profit, dan rent, dia
menghasilkan surplus value yang itu berperan di dalam akumulasi kapital di dalam sirkuit yang tadi saya gambarin. Bagaimana ini dan apa nggak perlu saya jelasin terlalu panjang lebar lagi karena kita udah berulang-ulang membahas ini. Mungkin kecuali Sion belum pernah mendengarkan, tapi kita abaikan. Sion sama saya nggak tahu pasti apakah udah atau belum. Udah di SAK ya. Tapi kita singkat aja lah. Nah, 3 hal ini itulah yang dia nanti di dalam dinamikanya memunculkan fenomena yang kita sebut dengan ketimpangan dan ketidaksetaraan itu. Kenapa begitu? Karena ketika nilai guna berubah menjadi nilai tukar, maka di situ ada surplus value. Di dalam surplus value ada tadi komponen-komponen yang diambil paling tidak dari tenaga kerja, terutama sekali, sehingga mengakibatkan kelas pekerja berada dalam relasi yang tidak seimbang, tidak setara dengan pemilik modal. Income-nya timpang. Konsumsinya timpang. Dan ketika ketidaksetaraan ini dia bertahan terus, dia menjadi bagian penting justru dari perkembangan kapitalisme. Oke. Tawar-menawar di pasar dan persaingan di dalam para kapitalis itu sendiri, mereka bersaing itu sama lain untuk mendapatkan harga pasar yang lebih baik, untuk mendapatkan pembeli yang lebih baik. Akibat persaingan itu, di dalam proses produksi yang menghasilkan surplus value, nanti satu-satunya komponen yang paling optimal bisa di-press, itu adalah lagi-lagi upah buruh, wage. Atau eksploitasi alam yang lebih brutal. Ya kan itu menghasilkan raw material. Iya kan menghasilkan raw material tadi di situ ada proses kerja, efeknya perusakan. Diambil lebih banyak hal-hal yang bisa diambil secara dalam tanda kutip lebih gratis kecuali bayar rente. Yang kedua, sistem ini, relasi dari 3 hal ini, itu kemudian menghasilkan proletarisasi. Pekerja-pekerja makin banyak, nggak punya alat produksi yang lain kecuali tenaganya. Yang disebut dengan kaum proletar itu. Terjadi diferensiasi kelas, polarisasi kelas. Dan polarisasi kelas itu plus ketimpangan, dia sebetulnya bertumpu pada eksploitasi. Oke. Nah, ini bisa begini karena ada yang disebut dengan komodifikasi tadi. Sesuatu yang menciptakan barang menjadi komoditas. Atau sesuatu yang mengkonversi things, barang menjadi komoditas. Ada banyak things, barang dulu yang bukan komoditas. Sekarang dia menjadi komoditas. Komoditas yang paling modern, paling canggih itu kan sekarang adalah emisi karbon. Air dulu adalah bukan komoditas karena dia the commons. Sebagai bagian dari the commons, kemudian dia mulai dimonopoli, dikontrol secara terbatas, ada konsentrasi, dia dikonversi menjadi komoditas. Begitu dikonversi menjadi komoditas, kan tadi hukumnya berlaku tuh, MC itu. Dan kalau udah jadi komoditas, berarti dia harus diputar ke dalam satu sirkuit supaya menghasilkan M aksen, menghasilkan C aksen, lalu
M aksen. Kalau enggak ya nggak ada gunanya konversi itu. Oke. Dari komodifikasi dan penciptaan nilai lebih atau surplus value tadi. Maka segitiga ini akan tampil dalam atau mewujudkan fenomena-fenomena ini. Nah, ini bagaimana penjelasan sederhana tadi, sirkuit kapital tadi. Nggak perlu saya ulang. Penjelasannya sederhana sirkuit kapital ini. Tapi kan yang mengganggu pikiran adalah kapan sih ini komoditas ini nongol pertama sekali gitu. Kan kalau pakai logika yang sirkuit kapital umum, komoditas ini dia baru terjadi ketika ada orang punya uang dikonversi. Ya. Nilai konversinya, nilai komoditasnya setara dengan nilai uang. Jadi kalau punya uang 1.000, hanya bisa membeli tenaga kerja 5 orang, maka konversi itu 1.000 rupiah hanya menjadi 5 orang tenaga kerja. Buat apaan punya 5 orang tenaga kerja? Kalau nggak ada kemampuan lain, membeli alat produksi. Nah, mengadakan alat produksi ini lah yang pertama sekali Marx sebut sebagai satu proses ya, penciptaan komoditas pada tahap yang paling awal melalui proses akumulasi primitive accumulation. Apa itu primitive accumulation? Itu adalah konversi sesuatu yang bukan komoditas, yang pada awalnya adalah the commons, alam, tanah khususnya, itu diubah menjadi komoditas. The commons itu kan gratisan. Karena dia hanya digunakan dengan prinsip-prinsip nilai guna. Siapa saja boleh menggunakannya. Ada hukum-hukum yang mengatur untuk tidak merusak. Gitu. Dan dipelihara dan seterusnya. Tidak ada rent di situ, tidak ada macam-macam. Nah, sekarang dikuasai menjadi milik privat. Dikomodifikasi dia. Nah, akibat proses komodifikasi tanah khususnya pada tahap awal itu, 2 yang dia dapat. Yang dia dapat pertama adalah tanah itu sendiri sebagai komoditas. Kedua, dia dapat tenaga kerja. Dari mana? Dari petani-petani yang tadinya bisa bertani di situ, sekarang harus tersingkir. Nggak punya lagi alat produksi. Nah, dapat deh dia tuh. Titik awal sekali. Kalau ini udah dapat, sebetulnya biaya yang dia perlukan, money kalaupun ada perlu money di situ, ya. Dan seringkali bukan melalui money juga, tapi melalui kekuatan ekstra ekonomi untuk proses primitif akumulasi itu. Akumulasi primitif. Proses-proses ekstra ekonomi pakai power. Gusur orang, klaim tanah, gusur orang. Gitu. Kalaupun mungkin perlu uang, ya perlu uang buat mengerahkan pasukan misalnya. Nah, proses dari akumulasi primitif sendiri memperkuat pembentukan kelompok orang yang disebut dengan kaum proletariat. Karena tadi petani-petani yang tadinya menguasai alat produksi, dia menjadi tidak punya alat produksi. Kemudian yang bisa dia jual itu adalah tenaga. Dan prosesnya melalui satu kegiatan atau mekanisme yang disebut dengan oleh Marx sebagai extra economy mechanism. Jadi bukan proses ekonomi itu pada awalnya. Oke. Nah, sirkuit kapitalis ini akibat komodifikasi dan penciptaan nilai lebih ini, itu dia kalau terus berputar, makin kompleks dan makin banyak. Ada 2 yang kemudian selalu dituntut di situ. Akumulasi lagi. Jadi reproduksi kapital untuk akumulasi. Atau akumulasi untuk reproduksi. Dan ekspansi kemudian.
ekspansi bisa dalam pengertian wilayah, bisa dalam pengertian sektor. Gitu. Nah, ekspansi kapital keluar wilayah, apakah dia dimulai dengan perdagangan atau kemudian dengan kekuatan politik, bersenjata yang lain, itu melahirkan kolonialisme, kolonisasi, penguasaan satu wilayah. Sehingga proses transisi agraria di negara-negara kolonial berbeda dengan apa yang terjadi di tempat awal kapitalisme muncul. Jadi kalau proses dimulai akumulasi primitif yang terus berputar di sirkuit ke-1 dan seterusnya begitu, itu muncul di dalam stage pertumbuhan kapitalisme sebagaimana secara alamiah semestinya gitu. Dan itu kalau dilihat dari tempat dan waktu, ya, dia bisa ambil contoh misalnya yang terjadi di Inggris atau Eropa Barat yang dimulai dengan enclosure itu. Dan itu bukan satu proses yang similar, bisa terjadi di mana-mana. Ada satu wilayah yang dia berubah menjadi corak produksinya kapitalis karena akibat ekspansi kapital. Kalau di dalam proses ini, akibat akumulasi primitif, enclosure, dan sejenisnya, dan ada sirkuit ini, tadi kegiatan pertanian prakapitalis, dia dipush demikian rupa untuk bisa menghasilkan surplus yang lebih. Nah, surplus yang lebih ini yang dia berputar, termasuk masuk ke sektor non pertanian. Tumbuhlah industri di situ, kapitalisme makin tumbuh, gitu. Transisi agraria berlangsung dengan mulus dalam tanda kutip. Nah, tetapi kalau kolonialisme akibat ekspansi kapital terus kemudian melahirkan kolonialisme, imperialisme, itu lain cerita. Transisinya bagaimana? Nah, itu pertanyaan lain lagi yang kita nanti bikin diskusi sendiri lagi kan, yang bagian itu. Tapi intinya perputaran ini dia tidak terjadi dalam proses yang sama di tempat yang berbeda-beda dan waktu yang berbeda-beda. Dia tidak proses yang linear berlaku di mana aja. Karena itu kemudian bahkan akumulasi primitif masih terus berlangsung juga pada hari ini, pada masyarakat yang sebagian besar kegiatan produksinya ada dalam corak kapitalisme. Sudah. Makanya kemudian Harvey bilang ada yang harus sedikit dikoreksi dari konsepsi akumulasi primitifnya Marx. Ya. Jadi dia tidak melulu melalui satu proses ekstra ekonomi, akumulasi itu, sama yang primitif, dan primitif itu juga masih terjadi juga pada hari ini misalnya. Tetapi dia ada mekanisme sosial dan ekonomi juga yang bekerja di situ, dan itu yang lebih dominan, yang dia sebut kemudian dengan accumulation by disposition itu, ya, dengan berbagai macam fitur-fiturnya. Saya nggak akan bahas itu juga. Kita udah berulang-ulang bahas ini dengan atau kita bikin diskusi yang lain. Tapi intinya kita dari gambar ini dan dari rumus sirkuit kapital yang tadi mulai bisa ngelihat lokasi rente di dalam surplus value itu dari kegiatan pertanian di dalam suatu proses transisi kapitalisme gitu. Dan nanti di dalam kegiatan produksi pertanian kapitalis. Baru 7 slide dari 17 slide. Tapi mulai bisa menempatkan puzzle ini nggak? Yang penting kan itu.
Kita masuk sekarang rente dalam teori ekonomi neoklasik. Saya perlu mengingatkan gitu karena nanti mau naruh-naruh yang penjelasan berikut itu ada di situ semua. Jadi rente dalam teori ekonomi klasik. Jadi produser pertanian membayar rente karena kombinasi tadi kepemilikan privat atas lahan dan keterbatasan teknis dari lahan itu. Jadi tidak hanya karena ada keterbatasan teknis, kesuburan, lokasi dan sebagainya, tetapi karena dia berkombinasi dengan kepemilikan. Jadi kalau nggak ada kepemilikan ya nggak ada meaningsnya, gitu. Ya, dan rente nggak bekerja di situ. Berarti rente harus dikapitalisme. Enggak, Marx bilang tidak. Tapi kan tadi katanya persoalan kepemilikan itu menjadi salah satu prasyarat. Ya, kepemilikan kan Belajar aja. bukan hanya terjadi pada masyarakat kapitalis. Pada masyarakat kapitalis justru juga kuat, walaupun pemiliknya adalah tunggal atau sedikit dalam bentuk kebangsawanan. Yang kedua, keterbatasan teknis tanah itu terjadi akibat kelangkaan tanah. Kelangkaan tanah dalam pengertian apakah secara umum, maksudnya tanah itu kan terbatas, nggak bisa direproduksi tanah itu secara kuantitas. Atau kelangkaan dalam arti ketersediaan tanah yang baik. Kan tidak semua tanah baik. Tingkat kesuburannya, lokasinya. Nah, kepemilikan tanah akan menentukan siapa yang memperoleh rente. Bukan besaran ya. Jadi, pemilik tanahlah menurut teori ini yang akan mendapat rente. Bukan siapa-siapa. Dan ini akan beda sama penjelasan di neoklasik yang terbaru plus liberal. Karena di situ ada yang disebut dengan rent seekers. Ada orang-orang yang nggak punya hak sebetulnya gitu, cari-cari rente juga. Nah, kondisi tanah dan produksi, kondisi teknis tanah dan produksi akan menentukan tingkat besaran. Tingkat besaran itu bukan berarti kemudian permanen, ada rumusnya, ada tabelnya. Tapi secara sederhana dan kualitatif bisa dikatakan bahwa tanah yang kurang baik akan membayar rente, penggunanya akan membayar rente lebih sedikit dibanding yang menggunakan tanah lebih baik atau lebih subur. Tapi siapanya ya tadi, dari hasil produksi yang kemudian surplusnya secara maksimal bisa diserahkan oleh si pengguna tanah, besarannya. Jadi secara sederhana dapat dikatakan segala hal yang menghambat investasi kapitalis dapat dinyatakan sebagai rente oleh pandangan ini. Kenapa dia menjadi penghambat kapitalis, penghambat investasi kapitalis? Ya karena ada pungutan yang tidak berkaitan sebetulnya dengan proses produksi. Tetapi di sektor pertanian ini menjadi unik. Nanti kita bisa lihat di dalam slide berikutnya. Kalau nggak ada rente, justru pertanian itu nggak berkembang. Nggak akan bisa menghasilkan surplus. Jadi ini satu kontradiksi yang dia saling membutuhkan, khusus di pertanian. Nah, teori rente dalam ekonomi neoklasik meliputi juga hak-hak istimewa untuk mengakses keuangan atau modal atau pasar, pungutan birokrasi, atau dari pihak lain yang berkepentingan dengan kondisi teknis. Nah, itu yang memunculkan istilah rent seeking. Jadi kayak misalnya kita ambil contoh lagi yang masih seger dalam kepala kita soal sawit. Ada akses terhadap modal untuk PSR, peremajaan sawit rakyat.
datang dari satu badan tertentu disalurkan melalui pemerintah. Gitu. Nah, petani mau mengakses itu, dia harus melewati berbagai macam ya, pagar-pagar birokrasi atau calo-calo yang menyalurkan itu. Yang sebetulnya birokrasi dan calo-calo itu dia ngambil rente aja. Gitu. Jadi ada semacam hak istimewa. Gitu. Anda nggak bisa loh mengakses dana PSR kalau nggak lewat kami. Gitu. Karena itu wajar dong kami dapat komisi. Padahal dana PSR itu bukan buat dia, buat si Anda itu. Oke. Tapi ini yang ekonomi klasik beda gitu loh. Makanya kemarin Safik saya sarankan nggak pakai istilah rent seekers, rent takers atau penerima rente, receiver. Karena kalau pakai istilah itu kita bisa terjebak ke dalam frame-nya. Tapi Marxis juga melihat praktik-praktik itu sebagai rente juga. Iya, itu bukan sebagai rente juga kalau dia nggak berkaitan dengan tanah. Kan Marx fokus hanya pada kegiatan produksi yang berkaitan dengan tanah. Dan lebih fokus lagi pada pertanian. Nah, teori umum neoklasik ini melenyapkan kemudian, ya, ketika hanya berkonsentrasi kepada proses-proses atau hak-hak istimewa untuk mengakses pasar, sarana produksi, atau menentukan komponen-komponen harga atau surplus value secara keseluruhan, dia jadi meninggalkan sesuatu yang penting menurut Marx, yaitu peran sosial dari tanah itu sendiri. Jadi tanah kemudian hanya jadi faktor, gitu loh. Jadi faktor di dalam pembentukan rente. Tetapi bagaimana tanah itu menjadi faktor, di mana di situ ada social relation, itu nggak dianalisis. Misalnya, bagaimana satu tanah bisa dikatakan sebagai subur atau tidak subur? Atau bagaimana satu lokasi tertentu menjadi strategis atau tidak strategis? Atau kenapa pemilik tanah malah harus dapat rente? Gitu. Karena di relasi sosial, khususnya adalah relasi kelas di situ, yang berkaitan dengan penguasaan tanah, yang luput dari analisis ini. Nah, itu kemudian Marx konsentrasi di situ. Bahkan teori neoklasik, nah, nggak bisa menjangkau apa yang fenomena rente pada masyarakat prakapitalis. Karena dia hanya fokus berkonsentrasi pada proses akumulasi kapitalis. Padahal menurut Marx itu ada historinya. Historinya ya berhubungan sangat dengan transisi ke kapitalisme itu. Jadi kapitalisme bukan sesuatu yang ujuk-ujuk. Oke, sekarang kita lihat dalam pandangan Marx. Yang pertama, kondisi-kondisi sosial yang menentukan adanya rente itu bagian dari surplus value yang diserahkan kepada pemilik tanah. Tadi kita udah jelaskan itu. Jadi rente itu adalah bentuk ekonomi dari hubungan kelas sebetulnya atas tanah. Karena ada kelas orang yang tidak punya tanah atau punya tanah sedikit, dia harus menggunakan tanah orang lain. Nah, ada rente di situ. Kalau kondisinya dibalik,
kalau tidak ada kelas-kelas penguasaan tanah, maka orang tidak perlu menggunakan tanah orang lain untuk berproduksi di sektor pertanian atau untuk usaha taninya. Nggak akan ada rente. Iya kan? Jadi rente adalah hubungan sosial, khususnya hubungan kelas dalam produksi pertanian. Nah, hubungan kelas itu hanya bisa dipahami dengan mengkaji hubungan antara kapital dengan tanah. Pada masyarakat kapitalis, hubungan kelas itu hanya bisa dipahami hubungan antara kapital yang tadi proses, ya. Itu kalau misalkan yang kematian yang di atas artinya rente atau bagian dari surplus dari yang pada pemilik. Kalau misalkan dalam konteks pertanian sekarang kan semua petani bisa dibilang memiliki tanah gitu, misalkan dalam konteks sawit juga. Jadi relasi kelas yang dilihat itu berdasarkan luas penguasaan lahan juga atau gimana? Oke. Ntar ada spesifik. Tapi kalau belum terjelaskan, ingin Frans yang tadi udah ini belum? Monopoli, produksi memang Belum ya? posisi dari monopoli itu dalam. Ya. Jadi teori tentang rente dibangun dari kenyataan adanya hubungan antara produksi kapitalis dengan tanah atau landed property. Ketimbang hal-hal teknis yang berkaitan dengan tanah itu. Teori rente dari Marx, nah ini harus digarisbawahi, itu memperluas teorinya tentang akumulasi kapital. Khususnya untuk melihat hambatan-hambatan yang muncul dalam akumulasi karena keberadaan landed property. Marx ini kan di sebagian besar tulisannya dia membahas, menguliti persoalan akumulasi. Nah, ada satu faktor, ada satu elemen, ada satu fenomena yang disebut dengan landed property yang ternyata menjadi penghambat dari akumulasi ini, khususnya di sektor pertanian. Apa itu? Rente. Rente dalam beberapa hal dia nanti akan mengakibatkan proses akumulasi di sektor pertanian tidak sebaik di sektor lainnya, khususnya di industri manufaktur. Padahal akumulasi yang baik dan besar serta cepat di sektor pertanian akan menjadi faktor penentu dari pertumbuhan industri. Nah, teori rente dari Marx diturunkan dari teori-teorinya tentang produksi, akumulasi, pembentukan nilai, dan teori tentang harga. Jadi ada kaitan-kaitannya nih kita memahami tadi produksi, akumulasi, harga, produksi yang berkaitan dengan rente. Nah, lebih spesifik kemudian Marx membedakan dua jenis rente. Yang pertama dia sebut sebagai differential rent dan absolute rent. Oke. Kita lihat sekarang yang differential rent atau DR. Jadi sekali lagi DR hanya bisa dipahami dalam konteks tanah yang mempengaruhi operasi kapital pada pertanian. Yang kedua, differential rent ini dia sangat berkaitan dengan kompetisi kapital itu sendiri di sektor pertanian. Misalnya, sama-sama menghasilkan TBS. Nah, produser ini kan berkompetisi. Kan ingat tadi salah satu pilar dari kapitalisme itu kompetisi. Dia berkompetisi. Nah, rent ini akan menentukan harga produksi itu, nilai produksi, harga produksi. Yang nanti ujung-ujungnya pada harga barang di pasar. Umpamanya,
Kalau dua produsen yang sama bekerja, beroperasi, melakukan usaha tani di dua lahan yang berbeda tapi kualitasnya sama, tetapi besaran rente yang mereka bayar beda, karena kan nggak ada ketentuan umum, maka siapa yang akan menjadi pemenang dalam kompetisi itu? Yang rentenya lebih kecil. Belum lagi lebih kompleks nanti kalau lahannya berbeda kualitas. Akibatnya jumlah produksi juga berbeda. Bisa jadi kalau perbedaan kualitas tanahnya secara teknis tidak terlalu mencolok, bisa jadi yang tanahnya lebih buruk itu akan mendapatkan profit lebih banyak. Karena rentenya ternyata sangat kecil. Jadi differential rent ini, rent yang berbeda-beda ini akibat kualitas tanah tadi, itu sebetulnya berkaitan dengan kompetisi di antara kompetisi di antara kapital itu sendiri di sektor pertanian. Ya. Jadi pada dasarnya kapital akan saling berkompetisi di sektor yang sama dengan cara meningkatkan produktivitas melalui peningkatan organic composition of capital. Apa komposisi-komposisi yang menjadi bagian dari tadi kapital itu kan, macam-macam berwujudannya. Itu semakin dia bisa meningkatkan komposisi atau organic composition dari kapital ini, dia akan produktivitasnya lebih baik. Misalnya, mengganti tenaga kerja dengan mesin, robot, bahkan itu bisa jadi akan meningkatkan produktivitas. Dan itu bahkan seharusnya dilakukan gitu oleh para kapitalis ketika dia berkompetisi satu sama lain. Walaupun efeknya nanti misalnya akan terjadi PHK besar-besaran. Nggak masalah.